Kompetisi Italia era awal 2000-an masih menjadi satu yang jadi tujuan. Meski sempat ternoda dengan kecurangan paling memalukan, Italia tetap tampil dengan wajah mengagumkan. Satu nama yang tak boleh disingkirkan tentu AC Milan. Berbekal skuad mewah racikan pelatih asal Italia, Milan berhasil memenangkan sejumlah gelar tak cuma di Italia namun juga Eropa. Dari mulai kiper, pemain belakang, gelandang, hingga penyerang semua memiliki keterampilan mengesankan. Satu sisi yang cukup dikenal adalah peran para gelandang. Dihuni oleh sejumlah pemain kenamaan, Milan benar-benar sulit dihentikan. Sebelum orang mengenal duet Xavi Iniesta, Milan lebih dulu menciptakan peran gelandang yang banyak dibicarakan. Adalah ketika tim asal Italia diisi oleh Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, sampai Ricardo Kakà yang ikut menambah daya ledak AC Milan. Awal terbentuknya gelandang ikonik Milan. Ketika sepak bola mulai masuk ke era 2000-an, AC Milan yang dibilang masih jadi salah satu kandidat kuat juara, sudah memiliki nama Gennaro Gattuso terlebih dahulu. Gelandang yang merupakan produk asli Perugia sempat menimba ilmu di luar Italia. Skotlandia bersama Rangers menjadikan Gattuso gelandang yang lebih matang. Dengan sesekali merasakan kegilaan Paolo Gascoigne, Gattuso kian tumbuh jadi sosok dengan karakter kuat. Hanya semusim bergabung Rangers, Gattuso lalu putuskan pulang ke negeri kelahiran. Bukan Perugia, namun kali ini Salernitana yang jadi pelabuhan selanjutnya. Dinilai sebagai salah satu gelandang masa depan, AC Milan lalu merekrutnya pada tahun 1999. Didatangkan dengan mahar sebesar 8 juta euro, Gattuso langsung jadi andalan di sejumlah pertandingan dan beberapa kali tunjukkan kualitas jempolan. Sudah nyaman dengan kediamannya di AC Milan, Gennaro Gattuso kemudian kedatangan teman sekaligus lawan dalam situasi yang berbeda. Adalah Andrea Pirlo yang menjalani musim tidak sukses di Inter Milan untuk kemudian dilego ke AC Milan pada tahun 2001. Pirlo merupakan salah satu pembelian terbaik Milan setelah ex-gelandang Brescia itu menunjukkan performa sekaligus ketajaman bermain yang tidak semua orang bisa. Bersama Gattuso, Pirlo menciptakan sebuah persahabatan tak terlupakan. Mereka memang rekan ketika berada di dalam lapangan. Namun ketika berada di luar lapangan, Gattuso tak segan mengambil sebilah pisau untuk menghabisi nyawa Pirlo yang kerap melempar guyon kelewat batas. Namun menariknya justru hal itulah yang membuat chemistry keduanya terbentuk. Pirlo merasa sangat membutuhkan Gattuso. Pun sebaliknya dengan Gattuso yang memilih untuk tidak bermain bola bila tidak ada Pirlo di sampingnya. Setelah kedua bintang masa depan AC Milan itu berkumpul bersama, dalam skema yang dibutuhkan muncullah nama Clarence Seedorf yang datang setahun setelahnya. Transfer Seedorf merupakan bagian dari pertukaran Francesco Coco yang dilego ke kubu Inter Milan. Menjadi sesuatu yang menjengkelkan bagi saudara tiri Milan ketika kemudian karir Coco tak berjalan sesuai rencana. Sementara Seedorf malah berhasil menciptakan banyak momen sempurna bersama AC Milan. Prestasi yang diciptakan hingga tumpuan Ricardo Kakà. Bersama Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, dan juga Gennaro Gattuso, Milan sejatinya sudah bisa mengejar piala. Tepat pada tahun 2003 silam, ketiganya sukses membawa skuad asuhan Carlo Ancelotti muncul sebagai jawara Eropa. Jangan lupakan pula gelar Coppa Italia yang didapat pada musim yang sama. Peran setiap individu yang memang punya kekuatan besar menjadi salah satu alasan mengapa Milan berjaya di Italia hingga Eropa. Bersama pelatih asal Italia, skema 4-3-1-2 jadi andalan. Dikawal oleh 4 bek, Milan punya 3 gelandang yang punya karakter kuat. Pirlo yang ditaruh sedikit ke belakang menjadi metronom untuk mengendalikan permainan. Meski pergerakannya cenderung lambat, justru hal itulah yang menjadi kekuatannya. Dia adalah seniman sepak bola yang melahirkan banyak sekali mahakarya. Dia merupakan seorang pemimpin dalam sebuah orkestra bernama sepak bola. Kekuatannya adalah Pirlo melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kebanyakan pemain lainnya. Maka tak jarang kita melihat bola tiba-tiba sudah berada di garis depan, atau yang sering membuat penggemar kegirangan adalah ketika sepakan jarak jauhnya berhasil menembus jala lawan.
Sementara itu di garis lebih ke depan terdapat Gattuso yang kita tahu merupakan preman lapangan. Tak peduli seberapa hebat lawan yang lakukan serbuan, kaki-kakinya akan selalu terampil untuk kembali mengambil bola. Meski memang pertunjukannya yang syarat akan kekerasan sering kita saksikan. Dari sisi yang lainnya, Seedorf datang dengan memberi dimensi berbeda. Sosok cerdas, elegan, dan tahu kapan harus melangkah ini sudah paten jadi idola di kota Milan. Dengan mobilitas tinggi, ketahanan tak tertandingi, serta tendangan yang tak jarang mengerutkan nyali. Pria berpaspor Belanda ini resmi jadi andalan pada sejumlah formasi. Kombinasi Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, dan Clarence Seedorf sukses membangun pondasi kuat untuk kian mengokohkan peran trequartista bersama dua penyerang depan. Setelah menjadi penguasa Eropa dan menggondol 1 trofi Coppa Italia pada tahun 2003, kekuatan lini tengah Milan kian jadi yang sulit ditaklukkan ketika Silvio Berlusconi kepincut dengan pemuda asal Brasil, Ricardo Kaká. Kaká yang didatangkan dari Sao Paulo pada 2003 masuk ke dalam kekuatan di lini tengah Milan. Meneruskan kejayaan Milan bersama Rui Costa, Kaká benar-benar layak jadi contoh tentang bagaimana seorang gelandang itu bekerja. Kecepatan, ketahanan, hingga akurasi tendangan yang dimiliki membuat Kaká jadi pemain yang sulit dihadang. Usai berhasil mengantar Milan jadi jawara Serie A pada 2004, trio gelandang Milan beserta Kaká kembali membawa tim kebanggaan melaju hingga ke partai final kejuaraan Eropa. Sayang, peluang untuk kian mengokohkan status Milan sebagai raksasa buyar usai Liverpool yang datang dengan modal keajaiban jadi pencuri gelar tahun 2005. Pirlo, Seedorf hingga Gattuso tak bermain seperti biasanya. Kaká yang juga terlarut dalam euforia ikut jadi bagian dari tim yang tunduk akan kesombongan di paruh pertama. Perayaan yang sudah dilakukan di masa jeda seketika berubah jadi bencana. Pirlo nyaris pensiun hingga pemain lainnya tak kuasa menahan lara. Beruntung, trauma para pemain Milan termasuk para gelandang yang jadi andalan tak berujung pada era kemunduran. Yang ada, 2 tahun setelahnya mereka berhasil membalikan keadaan di mana gelar Eropa mampu diraih untuk kali kedua. Di partai final, masih bersama Liverpool, Andrea Pirlo jadi pemain yang menginspirasi gol Filippo Inzaghi. Ricardo Kaká yang ditempatkan sebagai gelandang serang juga sukses mengirim umpan ke penyerang andalan untuk catatkan gol kedua Milan. Meski Liverpool berhasil memperkecil kedudukan, mereka tak lagi mampu berpesta. Milan meraih gelar juara dengan nama Ricardo Kaká keluar sebagai rajanya. Akhir cerita gelandang andalan. Sayang, gelar Eropa tahun 2007 jadi yang terakhir kali diraih Milan. 2 tahun berselang, Kaká putuskan hengkang. Tak sampai di situ, pelatih Carlo Ancelotti juga resmi keluar untuk melanjutkan perjalanan ke negeri sepak bola. Ketika hanya ada nama Pirlo, Gattuso, dan Seedorf, Milan sejatinya mampu kembali meraih gelar juara. Serie A tahun 2011 adalah persembahan tak terlupakan hingga sekarang. Namun seiring dengan kekuasaan Milan di Italia, mereka juga kehilangan tonggak permainan yang dihuni para gelandang andalan. Gattuso pergi ke Sion, Seedorf memilih gabung Botafogo, sementara Pirlo yang tempatnya digeser oleh Mark van Bommel resmi terima pinangan Juventus. Sejak saat itu, Milan membutuhkan banyak sekali waktu untuk kembali membangun permainan, yang khususnya dimotori oleh para gelandang. Hingga tepat pada musim lalu, Milan punya gelandang andalan seperti Frank Kessie, Sandro Tonali, sampai Ismail Bennacer yang berhasil memulangkan trofi Serie A. Untuk musim depan, wajah gelandang andalan AC Milan tampaknya akan sedikit berbeda, mengingat nama Frank Kessie yang telah umumkan kepergian.